Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu, salam rahayu, salam kebajikan, salam kedamaian, kesejahteraan untuk kita semua. Malam malam-malam terbangun barusan. Anak istri juga ketiduran tadi. Nggak tahu tidurnya jam berapa. Masih tidur di samping, bukan di kamar. Bergeledakan kayak pindang. Alhamdulillah bosnya, ini kita mau ngobrol santai lagi ya, walaupun banyak video-video yang belum terupload. Entah nanti dikendai sama Allah mana yang terupload, mana yang terekspos, mana yang tertularkan. Itu nanti bukan tugas saya. Tugas saya hanya wayang, hanya aktor. Jadi ya nanti biar Allah sendiri yang mengkerentengkan atau yang menghendaki kapan terupload di media-media sosial semuanya. Kita mau membahas tetap dasar-dasar dulu ya. Sebelumnya mohon izin ada teman-teman, pada saudara-saudara yang lain, kenapa saya juga dikehendaki mungkin sama Allah untuk menyampaikan ini semua dengan cara-cara saya sendiri juga. Bahasa saya tetap mungkin, karena Anda juga untuk hati-hati yang keras, yang masih tertutup, kita harus pakai bahasa mungkin. Walaupun dalam hati saya sendiri juga yakin. Tadi habis Isya juga alhamdulillah dapat rezeki. Biasanya nggak pernah dapat rezeki itu, alhamdulillah dapat rezeki. Tidur pas habis sholat ngantuk, kok hujan, nggak ada planning, alhamdulillah langsung ambil bantal, dapat rezeki tidur. Masya Allah, tabarakallah. Suatu pencapaian yang kalau kita terbuka mata hatinya itu suatu pencapaian yang sangat indah. Karena terus terang saya dulu juga jarang pernah bisa tidur malam. Mau dipaksain kayak apa nggak bisa dulu, karena banyak pikiran. Pikiran apa? Dunia, uang, pencapaian duniawi, pekerjaan. Waduh. Kalau mungkin masih jomblo ya pacar, atau kalau yang masih bujang mungkin ya besok main kemana, mau apa. Sini muntel-muntel, akhirnya nggak bisa tidur. Tapi kalau sekarang kayaknya, saya bilangnya kayaknya aja biar Anda juga bisa berpikir gitu. Kalau sekarang kayaknya juga nggak bisa tidur, tapi nggak bisa tidurnya lain. Ada keterikatan batin tersendiri dengan Sang Pencipta, dan mungkin ada tugas-tugas apa ya, yang kelihatan orang ya sepele. Memang ya tugasnya sepele, tapi ya tidak sepele. Tapi ya gimana ya, namanya juga punya porsi masing-masing, punya pencapaian masing-masing dan tugas masing-masing. Kita pasti kalau sudah sampai pasti paham apa pencapaian, apa tugas-tugas itu. Bukan masalah tugas yang kita sakti, bukan kita yang bisa mengobati, bukan kita bisa punya karomah, bukan kita bisa punya sesuatu yang bisa mengabulkan secara cepat, mungkin ya bukan itu. Tugas masing-masing insan, masing-masing khalifah beda-beda. Yang tahu porsinya ya kita sendiri gitu.
gitu ya. Nah, alhamdulillah itu tadi bos, suatu kedamaian, keterikatan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat hingga tak terbatas. Ya hanya saja saya pribadi hanya penyalur, pelantara aja, hanya wayangnya aja, tapi aktornya bukan saya, dalangnya bukan saya. Ya makin kesini saya nanti akan mungkin dikehendaki Allah untuk lebih dalam lagi. Walaupun memang dasar-dasarnya nanti kalau ada yang tanya lagi ya kita harus memberikan pemahaman, menulari pemahaman dari dasar lagi, apa itu ilmu toriko, apa itu ilmu batin, ilmu rasa. Kita harus tahu. Kalau nggak tahu nanti runtutannya juga bingung. Tapi ya harus bingung dulu, tapi bingung dalam kenikmatan, bingung dalam kedamaian, bingung dalam bimbingan langsung dari Allah. Jadi ketika Anda udah tercapai, enak Anda jalan sendiri. Saya pun sendiri juga tidak punya, kalau bahasa sekarang mungkin murid, santri, atau apa ya, follower, pengikut, nggak masalah. Memang itu tujuannya. Anda akan berdaulat sendiri dengan Tuhan, bukan dengan saya. Yang dimaksud pencapaian, tujuan utama ya memang ahad, tunggal, manunggal, tunggal, esa sama tunggal ya sama, konteks bahasanya sama, konteks batinnya nanti ujung-ujungnya mungkin yes pokok itulah gitu loh. Nah, kan di situ pokoknya yang itu. Terus apa ya, untuk pencapaian itu nanti pasti masing-masing saudara-saudara yang di live saya pasti beda-beda tugasnya. Yang tahu tugasnya ya tetap dia sendiri, tapi tujuan utama tetap satu, itu tadi, ahad. Nah, ketika kita udah ahad, ketika kita udah bisa merasakan kemesraan, keterikatan kita pada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan tugas, memberikan pulung, atau memberikan beban. Bukan beban, kalau beban mungkin ya kita terbebani ya, makanya kita harus pinter-pinter pilih bahasa. Tanggung jawab kayaknya ya kita terbebani dengan tanggung jawab, nggak enak juga ya. Diberikan apa ya, diberikan kendaraan yang tunggangan atau fasilitas, yang fasilitas itu yang harus Anda kerjakan tapi penuh dengan kenikmatan. Nah itu loh bahasa yang paling enak mungkin gitu ya, suatu fasilitas kendaraan yang kita harus kerjakan, kita yang harus lakukan dengan setulus hati, tanpa tendensi apapun, penuh dengan kenikmatan. Dan tugas-tugas itu, atau kendaraan itu macam-macam bentuknya. Kendaraan fakir, kendaraan karomah, kendaraan keramat, kendaraan lisan kita tajam, atau lisan kita apa ya istilahnya, kalau orang mandi itu apa ya, terkabul, sering ngucap terkabul, itu kendaraan semua. Bisa sakti, tiba-tiba sakti, kayak mungkin yang udah tenar, yang udah banyak tahu kan, Gus Muafik, tiba-tiba bisa jalan di tengah laut, tiba-tiba tank bisa langsung dibalik, itu kendaraan. Terus bisa macam-macam, masing-masing insan dari pihak atau dari kelompok circle Islam mungkin ya seperti itu.
seperti Gus siapa dari circle kejawen atau circle Jawa, aliran kejawen bisa mengobati orang, bisa membantu menyembuhkan orang, bisa menenangkan hati orang. Itu kendaraan, itu fasilitas, tapi tujuan utama bukan di situ. Semoga paham dari sini ya, mulai paham. Yang bisa memahamkan Anda bukan saya. Yang bisa memahamkan tentang konteks spiritual bukan saya. Sebenarnya kita kalau lebih akademis ya, kita itu terbelenggu sama konteks bahasa spiritual. Kita tanya 10 orang, contoh 10 orang umurnya sama, tanggal lahirnya sama mungkin, atau beda, terserah. Kita tanya satu-satu, kita kasih buku. Dalam konteks dohir itu nanti deskripsi atau ulasannya pasti beda-beda. Apa yang dimaksud spiritual itu pasti beda-beda. Spiritual itu ada mungkin mungkin satu. Spiritual itu adalah kesaktian. Spiritual ada kanuragan yang kedua. Yang ketiga, spiritual adalah mistis lagi, nanti beda lagi. Makanya itu konteks kita harus bisa memporsikan diri masing-masing. Spiritual itu apa? Mungkin kalau ada yang dia lebih suka dengan hal-hal gaib, mungkin kayak santet, menyalai orang, ya tidak masalah. Itu memang masing-masing orang bisa memberikan ulasan itu dengan cara beda-beda dan makomnya beda-beda. Tapi maksudnya kan semoga tahu maksudnya. Maksud itu bukan di sini akhirnya. Kita harus dari hati langsung. Keterikatan kita dengan Sang Pencipta, Sang Kholik. Terus caranya gimana, Mas? Caranya gimana? Ya, alhamdulillah untuk sekarang itu udah sangat dibuka pintu-pintu tauhid, pintu-pintu hidayah untuk kita biar cepat sampai minimal bisa merasakan kemesraan Allah, minimal bisa merasakan keterikatan kita dengan Sang Pencipta. Minimal itu insya Allah akan menjadikan kita orang yang lebih damai, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan apapun. Tapi tetap ada tapinya. Di situ nanti namanya juga kita diberikan sesuatu itu pasti ada maksud yang baik, ada maksud yang kehendak Sang Pencipta itu yang Pencipta lakukan. Contoh, ayo ke Pare, ayo ke Malang, ayo ke Surabaya, pasti ada tujuannya nanti. Ya mungkin yang saya rasakan sekarang dan banyak teman-teman rasakan, ya ini memang udah istilah yang paling enak atau yang paling pas ya. Ini adalah puncak ilmu tauhid, puncak peradaban yang sangat di ujung tanduk, dan itu memang kemesraan Allah dengan lewat cara seperti itu. Ketika Tuhan udah memberikan atau memplanning, istilahnya bahasa manusia, sudah berkehendak seperti ini, pasti
Sang pencipta sendiri bisa dengan caranya sendiri membimbing manusia, membimbing makhluk untuk cepat kembali kepadanya. Kalau bahasa ngerinya, bahasa ngeri ya, bahasa ya ngerinya ya sudah bukan surga neraka. Bahasa ngerinya ya akan terjadi fenomena-fenomena di luar Anda. Untuk orang-orang yang berdaulat, untuk orang-orang yang bertauhid, itu menganggap sesuatu itu luar biasa, sesuatu yang istilahnya fenomena yang luar biasa. Tapi kalau orang-orang yang ahli hijab, ketika ada fenomena yang luar biasa, itu terlogikakan seperti kewajaran. Contoh kecil, kita berkendara. Sebelum Anda bisa berkendara, naik sepeda motor, naik mobil, yang ada di pikiran Anda seperti apa ya? Gimana ya? Sepusing apa ya? Sesusah apa ya? Itu udah gak terbayang. Tapi ketika kita udah bisa, itu suatu kewajaran. Bahkan kalau Anda ahli ya, ahli kadang meremehkan orang-orang yang belum bisa. Jadi kalau orang yang udah punya rasa keterikatan batin langsung, itu tanda tenger, tanda pertanda apa, dan dikembalikan lagi porsinya, tugasnya khalifah itu apa, itu pasti masing-masing beda-beda gitu ya bos ya. Udah 15 menit lebih, saya potong dulu ya. Terima kasih banyak ya. Untuk lanjut ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.